Jepang, negara dengan jumlah penduduk 128 juta, pernah memberlakukan masa isolasi terhadap dunia luar hingga tahun 1868 atau saat periode Edo. Dalam periode tersebut, diberlakukan peraturan jika orang asing dilarang masuk, dan orang Jepang juga dilarang pergi ke luar negeri. Jepang menutup rapat pintu negara mereka. Kebijakan tersebut akhirnya dihapuskan saat restorasi Meiji. Ternyata masa isolasi dari pengaruh luar di zaman dahulu, memiliki peranan kenapa orang Jepang banyak yang tidak bisa, atau kesulitan dalam berbahasa Inggris. Faktanya, banyak turis asing yang mengalami kesulitan saat bertanya petunjuk jalan kepada warga Jepang. Mereka yang tidak mengerti bahasa Inggris akan memberi tanda silang dengan tangan, bahkan banyak yang langsung pergi tanpa berbicara. Hal ini sedikit kontras, karena Jepang juga dikenal sebagai bangsa yang sangat ramah. Kejadian di mana orang Jepang akan pergi saat ada orang yang bertanya dengan bahasa Inggris, bukan karena mereka tidak ramah, namun karena mereka malu tidak mengerti dalam berkomunikasi dengan bahasa Inggris, dan tak bisa membantu. Jadi tidak heran, ketika papan informasi di stasiun Jepang, belum semuanya tersedia dalam bahasa Inggris. Bahkan sangat sulit juga menemukan petunjuk jalan di Jepang yang menggunakan bahasa Inggris. Menurut Hitoshi Kiguchi, direktur dari Garipero Records, yang menghabiskan masa kecilnya di Chicago dan London, orang Jepang tidak pernah serius belajar bahasa Inggris, atau merasa tidak begitu penting, karena masa isolasi terhadap dunia luar yang pernah dilakukan. Hal tersebut rupanya mengakar hingga sekarang. Karena masa isolasi tersebut juga membuat Jepang terbiasa dengan bahasanya sendiri. Dalam 2 tahun terakhir memang sudah ada perubahan. Namun sebelumnya akan sangat sulit menemukan petunjuk arah dan lainnya. Dengan tulisan alfabet atau bahasa Inggris. Semuanya ditulis dengan huruf kanji, hiragana, ataupun katakana. Jadi, jika suatu saat kalian berada di Jepang dan menghadapi situasi seperti ini, hilangkan kesan orang Jepang sombong atau tidak ramah. Mereka hanya malu karena tidak bisa membantu. Fakta menarik lainnya, bagi yang suka komik dan anime Jepang, mungkin tidak menyangka kalau di Jepang, komik dan anime itu dipakai untuk hal-hal yang tidak berhubungan dengan komik atau anime itu sendiri. Contohnya, Hello Kitty dipakai untuk pembatas lokasi proyek jalan. Contoh lainnya anime action cowok, shonen, jadi backdrop tempat judi. Anime jadul tersebut dipakai, karena anak-anak yang nonton anime jadul itu, sekarang sudah jadi orang dewasa yang berpenghasilan. Jadi sasaran mereka orang dewasa yang bernostalgia dengan anime ketika dia kecil. Di Jepang, walaupun kamar mandi di hotel sekecil apapun, harus ada bathtub. Semuanya juga ada pemanas, dudukan kloset ada pemanas, cermin juga ada pemanasnya. Jadi ketika cuci tangan pakai air panas, cermin tidak mengembun. Tingkat kelahiran di Jepang sangat rendah. Meskipun orang Jepang sangat terbuka tentang seks, tetapi menurut survei Durex, Jepang merupakan salah satu negara dengan kegiatan seksual yang tidak terlalu aktif, sehingga tingkat kelahiran rendah. Bahkan lebih banyak hewan peliharaan daripada anak bayi di Jepang. Fakta lainnya, Jepang mempunyai hutan bunuh diri Aokigahara. Bahkan disebut sebagai tempat yang sempurna untuk mati. Hutan Aokigahara menjadi salah satu destinasi paling mengerikan di dunia. Hutan yang berada di kaki Gunung Fuji tersebut dikabarkan menyimpan sisi misterius di dalamnya. Meskipun begitu, Jepang memiliki lingkungan yang sehat, tentu karena aturan dan kebiasaan yang sudah ada. Orang Jepang juga mempunyai usaha yang maksimal dalam membersihkan rumah mereka secara mendetail. Bahkan di stadion sepak bola sering kita mendengar supporter dari Jepang membersihkan lapangan seusai pertandingan. Dan sekolah di Jepang pun memasukkan bersih-bersih adalah bagian dari kurikulum mereka. Anak-anak diajarkan membersihkan sesuatu dan menjaga kebersihan. Sebagai bagian dari kegiatan sekolah untuk menanam rasa hormat, tanggung jawab, dan kesetaraan. Tingkat obesitas terendah di antara negara-negara maju di dunia.
Di Jepang ada hukum metabo yang berasal dari istilah metabolic syndrome, istilah resmi untuk obesitas di Jepang. Hukum metabo ini telah disahkan oleh pemerintah. Dalam hukum metabo, seluruh warga Jepang dilarang memiliki tubuh gemuk. Hukum metabo juga mengatur ukuran berat badan ideal, bahkan mewajibkan warga negara yang berumur antara 40 tahun hingga 75 tahun untuk mengukur lingkar pinggang mereka setahun sekali. Ini dilakukan untuk menjaga penyebaran penyakit seperti diabetes dan stroke. Warga yang terbukti kelebihan berat badan diharuskan menghadiri kelas diet, atau jika tidak, mereka akan didenda. Lantai yang ditinggikan tanda kita harus melepas sepatu. Di pintu masuk ke rumah di Jepang, lantai biasanya akan dinaikkan sekitar 6 inci, yang berarti kita harus melepaskan sepatu dan memakai sendal rumah. Membungkuk adalah kebiasaan yang penting di Jepang. Orang sering menyapa satu sama lain dengan membungkuk. Membungkuk ala orang Jepang sangat dipengaruhi oleh situasi, tinggi bungkukan dan lama bungkukan. Orang Jepang yang memiliki reputasi yang tinggi akan terlihat lawan bicaranya lebih sopan, membungkuk lebih dalam. Jepang sebagai negara tentu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Karena tidak mempunyai sumber daya alam sekaya Indonesia, maka orang Jepang harus memikir otak bagaimana dapat menghasilkan uang. Salah satunya adalah prostitusi dan industri film panas atau JAV. Selain fakta-fakta tersebut, Jepang juga memiliki stigma, karakteristik yang diketahui dunia dan mungkin ingin dipertahankan oleh warga Jepang itu sendiri. Namun di balik itu semua, ada harga atau biaya untuk mendapatkan stigma tersebut. Jika dibandingkan dengan Indonesia, data perbandingan tingkat stresnya jauh sekali. Jadi biaya untuk mendapatkan image seperti Jepang, setelah akumulasi puluhan tahun, adalah banyak orang depresi. Ini dibuktikan dengan tingginya indeks bunuh diri di Jepang. Jumlah kasus bunuh diri di Jepang pada tahun 2021 sebesar 20.830 berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Jepang. Angka tersebut berkurang 251 dibandingkan tahun 2020. Namun, itu 661 lebih tinggi dari 2019, tahun sebelum virus corona menyebar. Namun demikian, kita tetap salut, karena mereka sudah menanamkan budaya disiplin dan etos kerja yang luar biasa sejak dini. Memegang teguh prinsip bekerja keras dengan semangat, kejujuran, dan ketulusan. Melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, bukan lari atau setengah-setengah dalam pekerjaan mereka. Kita harus belajar sikap ini dari orang Jepang.